kelas 7. Salam sehat, salam jumpa kembali dalam pembelajaran kita IPA pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mulai kembali pelajaran kita. Tetapi sebelumnya itu kalian berdoa dulu dalam hati masing-masing. Kemudian setelah kalian berdoa, persiapkan alat-alat tulismu, buku paket, buku catatan, dan alat-alat tulismu supaya kita belajar pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yang berikut, yaitu mengenai hidrosfer, ya. Hidrosfer. Tentunya anak-anak ibu setelah pembelajaran kita yang lalu yaitu atmosfer, litosfer, dan sekarang kita akan mulai belajar mengenai hidrosfer. Hidrosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu hidros dan sphaira. Hidros berarti air dan sphaira berarti lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra. Hidrosfer juga meliputi air seperti waduk, sungai, kolam, air tanah, dan bahkan uap air yang ada di udara. Nah, jadi anak-anak ibu, itulah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita lihat dulu apa-apa saja itu pengertian daripada hidrosfer itu. Kita mulai dari ternyata siklus air itu ada siklus pendek, ada siklus sedang, dan ada siklus panjang. Nah, sekarang pertanyaan sama kita, apakah air di bumi ini akan habis? Tentunya tidak. Maka kita akan melihat nanti bagaimanakah air itu tidak bertambah dan tidak berkurang karena air itu mengalami siklus yang kita sebut dengan siklus air, ya. Siklus air bermula ketika panas matahari yang ada di laut menguap ke bumi. Inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Uap air tersebut akan mengkumpul di angkasa dan akan mengalami kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk uap. Awan tersebut akan berjalan sesuai dengan arah hembusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap air yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat lagi menampung uap dari evaporasi, maka uap air itu yang ada di awan akan turun sebagai yang kita sebut dengan hujan. Air hujan akan meresap turun ke dasar bumi dan sebagian lagi akan menjadi sungai, dan cadangan air di lautan itu menguap kembali menjadi cadangan dalam bentuk es dan salju. Nah, itulah siklus air. Jadi air itu tidak pernah, perhatikan skema berikut. Air itu akan mengalami penguapan, dan penguapan mengalami kondensasi. Kondensasi akan menjadi hujan dan akan mengalami peresapan. Nah, itulah yang kita sebut dengan siklus air atau hidrologi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang lain. Nah, anak-anak ibu, kita akan mulai dulu dengan apa yang disebut dengan hidrologi, ya. Apa itu hidrologi, ya? Kita akan belajar apa itu yang namanya hidrologi atau siklus hidrologi, dan bagaimana prosesnya akan kita lihat pada video berikut ini. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dan dari atmosfer kembali ke bumi.
dan mengalir kembali ke laut. Itulah yang namanya siklus hidrologi. Nah, bagaimana proses hidrologi ini berlangsung? Coba kalian perhatikan. Proses penguapan yang terjadi pada air laut yang disebabkan oleh panas matahari. Nah, itulah yang disebut dengan transpirasi atau penguapan. Ya, atau evaporasi. Selain air laut, air yang berada pada tumbuhan juga ikut mengalami proses penguapan. Proses penguapan inilah yang disebut dengan transpirasi. Air yang berada pada tumbuhan ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan hingga sampai ke permukaan daun dan lalu menguap ke atmosfer. Ketika proses penguapan yang terjadi pada laut dan tumbuhan secara bersamaan, itulah yang disebut dengan evapotranspirasi. Tentu uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah hingga berubah menjadi titik-titik air dan berkumpul hingga membentuk awan. Nah, kalian tentu sering melihat awan, bukan? Kemudian awan tersebut terbentuk dari uap air di atmosfer menjadi curahan air yang jatuh ke permukaan bumi atau yang biasa kita sebut dengan hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Jadi hujan itu disebut dengan presipitasi. Ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan berupa salju dan es. Berikutnya, air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi, yaitu gerakan air vertikal ke bawah melalui permukaan tanah dan lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi dapat menyediakan air untuk pertumbuhan tanaman dan persediaan air tanah. Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff, yaitu proses pergerakan air secara horizontal di permukaan tanah melalui selokan, kanal, sungai, dan anak sungai. Umumnya, runoff terjadi karena air tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Kemudian, air yang mengalir kembali menuju ke laut. Dan siklus ini terjadi berulang-ulang. Itulah yang kita sebut dengan siklus air. Nah, siklus hidrologi terjadi melalui 3 tahapan, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Jenis tahapan yang pertama yaitu siklus pendek. Proses siklus pendek diawali dengan evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini akan mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu awan tersebut tertiup oleh angin hingga berkumpul dengan awan lainnya. Karena awan yang terbentuk semakin tebal dan berat dan suhu semakin rendah, kemudian awan tersebut mengalami presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke laut. Selanjutnya air yang turun ke laut disebut dengan runoff. Nah, itulah siklus sedang, siklus pendek. Jadi tahapan yang kedua adalah siklus sedang.
Proses siklus sedang dialami ketika air laut mengalami evaporasi yang disebabkan karena panas matahari. Selain itu, pada siklus sedang, uap air juga dihasilkan dari tumbuhan. Proses ini disebut dengan transpirasi. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu awan tersebut tertiup oleh angin menuju ke daratan. Ketika awan yang terbentuk semakin tebal dan padat serta suhu udara semakin rendah, maka awan tersebut mengalami proses resipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke bumi atau yang kita sebut dengan hujan. Selanjutnya adalah air yang turun ke permukaan bumi, sebagian diserap oleh tanah, disebut dengan infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke permukaan sungai, selokan, dan kanal, dan permukaan air lainnya. Proses ini disebut dengan runoff, dan kemudian air tersebut mengalir kembali menuju ke laut. Sekarang kita mulai dengan siklus panjang. Nah, proses siklus panjang diawali dengan ketika air laut mengalami proses evaporasi atau penguapan air laut, dan air yang ada pada tumbuhan juga mengalami penguapan atau yang kita sebut dengan transpirasi. Uap air ini kemudian berjalan ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan awan. Lalu awan tersebut tertiup angin ke dataran tinggi. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu yang semakin rendah, awan tersebut mengalami proses resipitasi. Nah, pada siklus panjang ini, proses presipitasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air, tetapi dalam bentuk salju. Hal ini dapat terjadi karena daerah pegunungan memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Nah, salju yang ada di pegunungan atau dataran tinggi tersebut sebagian menguap ke atmosfer tanpa mengalami proses mencair terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan proses sublimasi. Sebagian salju yang lainnya mengalir dan turun ke permukaan bumi yang disebut dengan runoff. Adapun air yang meresap ke tanah disebut dengan infiltrasi. Namun, tanpa kita sadari, ada beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu berlangsungnya siklus air atau siklus hidrologi. Aktivitas tersebut diantaranya adalah penebangan hutan, kebakaran hutan, pembangunan, pembuatan maka akan mengurangi penyerapan karbon dioksida. Ditambah lagi dengan banyaknya emisi pembakaran yang ada di bumi. Ini akan menumpuk di atmosfer, dan karbon dioksida yang menumpuk di atmosfer akan menyebabkan panas matahari yang dipantulkan ke bumi, sehingga temperatur bumi dan temperatur atmosfer semakin meningkat. Selanjutnya, saat resipitasi sampai ke permukaan tanah, maka terjadilah runoff. Karena adanya pembangunan yang dilakukan dengan penebangan pohon dan penutupan tanah serta pembuatan irigasi, laju runoff menjadi meningkat sehingga banyak air yang terbuang ke perairan. Nah, anak-anak ibu, sekianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Ibu harap kalian simak video ini dengan sebaik-baiknya, catat di buku catatan kalian, dan perhatikan baik-baik kembali. Boleh kalian ulang-ulang sehingga kalian semakin mahir. Sekianlah pembelajaran kita untuk siang hari ini. Salam sehat. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih.